Salah satu cerita paling mengerikan datang dari seorang penjaga malam yang sempat kerja di sana setelah rumah sakit ditutup. Dia bercerita suatu malam saat patroli, dia lihat Hai semuanya, balik lagi di channel Septi Stories, tempat kamu bisa dengerin kisah-kisah kelam yang bikin merinding guys. Bukan karena hantu doang, tapi karena kenyataan jauh lebih gelap dari yang kita pikirkan. Kali ini aku bawain cerita dari sebuah rumah sakit yang disebut-sebut sebagai salah satu tempat paling berhantu di dunia guys. Tempat ini gak cuman jadi saksi ribuan kematian, tapi juga dipercaya jadi tempat arwah-arwah yang gak pernah tenang guys. Bukan rumah sakit biasa, dan jelas bukan buat yang hatinya lemah. Siap, pasang headset kamu, matiin lampu, dan selamat datang di cerita rumah sakit arwah di Waverly Hills. Ini adalah kelam nyata. Jadi di Amerika Serikat, tempatnya di Louisville, Kentucky, berdiri sebuah bangunan besar, suram dan sudah lama nggak digunakan sebagai rumah sakit aktif, namanya Waverly Hills Sanatorium. Bangunan 5 lantai ini dulunya adalah fasilitas medis khusus untuk penderita tuberkulosis, penyakit mematikan yang menyebar masif pada awal abad ke-20 guys. Di masa itu obat untuk TBC belum ditemukan, satu-satunya perawatan adalah isolasi, dan Waverly Hills jadi tempat isolasi ribuan orang yang terjangkit penyakit ini guys. Tapi bukan itu yang bikin tempat ini terkenal. Selama operasionalnya, lebih dari 60.000 orang dikabarkan meninggal di dalam rumah sakit ini. Bahkan, ada yang menyebut angka sebenarnya bisa lebih tinggi karena banyak kematian enggak tercatat atau disembunyikan guys. Yang bikin makin ngeri adalah cara rumah sakit ini menghilangkan jenazah pasien. Untuk mencegah kepanikan, pihak rumah sakit ini bikin lorong bawah tanah khusus buat mengangkat mayat. Lorong itu disebut dengan death tunnel. Bayangin nih, tiap hari puluhan jenazah diangkut diam-diam lewat lorong itu biar pasien lain enggak ngeliat atau panik. Tapi yang terjadi kemudian bukan cuman kehilangan nyawa, tapi juga kehilangan jiwa guys. Banyak cerita dari mantan staf dan pengunjung yang bilang kalau lorong itu sekarang jadi sarang energi negatif. Ada yang dengar suara minta tolong, tangisan, atau bahkan langkah kaki padahal lorong itu udah lama ditutup. Bahkan paranormal ternama yang datang ke sana bilang kalau energi di tempat ini padat dan berat. Kayak ada sesuatu yang belum selesai guys. Dan itu baru satu bagian dari bangunan ini. Masih banyak yang lebih serem guys. Salah satu lantai yang paling banyak dilaporkan sebagai pusat aktivitas paranormal adalah lantai 4. Tempat ini dulunya adalah area perawatan pasien yang kondisinya dianggap sudah sangat parah. Mereka yang tinggal di sini hampir pasti nggak akan keluar hidup-hidup. Banyak relawan investigasi paranormal yang pernah masuk ke sana dan cerita soal penampakan bayangan gelap guys. Suara aneh dari ruangan kosong, bahkan suara langkah kaki yang mengikutinya dari belakang. Salah satu cerita paling mengerikan datang dari seorang penjaga malam yang sempat kerja di sana setelah rumah sakit ditutup. Dia bercerita suatu malam saat patroli, dia lihat satu pintu kamar pasien yang terbuka pelan guys, lalu tertutup lagi. Pas dia cek ke dalam, nggak ada siapa-siapa, tapi ranjang tua di pojokan kok goyang sendiri ya, kayak ada orang yang baru bangun atau duduk di atasnya. Dan dia dengar bisikan pelan banget di telinganya, katanya, "Bukan giliran kamu." Dia langsung kabur dari gedung itu dan enggak pernah balik lagi guys. Tapi cerita paling disturbing enggak datang dari lantai 4, tapi justru dari lantai 5 guys. Lantai itu punya satu ruangan yang disebut-sebut sebagai pusat energi paling kelam, kamar 502. Kamar ini dulunya adalah ruangan untuk suster dan disinilah kisah tragis bermula guys. Dulu ada seorang suster yang bekerja di Waverly Hills. Dia hamil di luar nikah, hal yang waktu itu dianggap aib besar.
Dalam tekanan mental dan sosial, dia akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara menggantung diri di dalam kamar 502 guys. Dan sejak saat itu, kamar itu nggak pernah sama lagi. Banyak yang lapor mendengarkan suara tangisan dari dalam kamar. Meskipun kosong, ada juga yang merasa lehernya dicekik tak kasat mata saat lewat depan pintu. Bahkan, ada yang lihat sosok perempuan berpakaian perawat berdiri di pojokan ruangan. Tapi pas didekati, sosok itu langsung menghilang guys. Sebagian pengunjung bilang mereka merasa ada tekanan di dada, seperti susah bernapas atau seperti ditahan oleh sesuatu yang gak kelihatan. Dan makin malam, intensitas kejadiannya makin kuat guys. Seiring waktu, makin banyak tim paranormal dan pencari sensasi yang datang ke Waverly Hills. Sebagian datang karena penasaran, sebagian lagi datang buat ngetes nyali guys. Tapi banyak yang gak kuat nih lama-lama di dalam gedung itu. Beberapa orang ngaku kesurupan, ada juga yang tiba-tiba histeris tanpa sebab. Bahkan alat-alat elektronik yang kayak kamera atau alat perekam sering mati sendiri saat masuk ke lorong-lorong tertentu. Salah satu dokumentasi paling terkenal direkam oleh tim investigasi profesional guys. Saat mereka masuk ke dead tunnel, kamera mereka nangkep bayangan besar melintas cepat di ujung lorong. Gak ada orang lain di sana, gak ada angin ataupun gak ada hewan, tapi suara di mikrofon itu jelas banget guys. Suara napas berat dan langkah kaki menyeret. Mereka langsung keluar dan gak pernah balik lagi guys. Banyak juga pengunjung yang mengaku melihat sosok anak kecil berdiri di pojokan ruangan lantai bawah. Beberapa bilang anak itu senyum ke arah mereka tapi gak punya mata. Serem banget guys. Ada pula pengakuan soal pintu yang terbanting sendiri, suara rancang dorong melintas, sampai aroma obat dan darah yang muncul tiba-tiba guys. Sekarang Waverly Hills nggak lagi berfungsi sebagai rumah sakit, tapi tempat ini dibuka untuk tur horor dan acara investigasi paranormal guys. Tapi meski bangunannya udah nggak dipakai buat ngerawat orang sakit, banyak yang percaya arwah para pasien dan staf masih belum pergi guys. Beberapa masih terjebak dalam penderitaan mereka, beberapa mungkin belum sadar kalau mereka udah meninggal. Dan buat kita yang masih hidup, mungkin kita cuma pengunjung sementara di rumah mereka. Karena di tempat kayak Waverly Hills, yang mengawasi bisa jadi lebih banyak dari yang terlihat. Jadi, apakah Waverly Hills cuma bangunan tua penuh cerita, atau memang rumah bagi mereka yang nggak bisa pergi? Gimana menurut kamu? Tulis pendapat kamu di kolom komentar dan jangan lupa subscribe kalau kamu suka cerita-cerita kayak gini guys. Sampai jumpa di kisah kelam berikutnya. Dan ingat, bukan cuma hantu yang bisa menghantui, tempat pun bisa menyimpan jejak penderitaan. Ini adalah kelam nyata.